warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Nabila dari Prodi Manajemen NIM 211M10001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok rentan ketidaksetaraan gender dan disabilitas. Yang pertama, bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang kedua, sumber ketidakadilan gender. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan gender. Yang keempat, kelompok rentan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender terdiri dari 1. Subordinasi, 2. Marginalisasi, 3. Beban ganda, 4. Kekerasan, 5. Stereotip. Subordinasi. Pengertian subordinasi, seperti yang telah kita ketahui bahwa masih ada banyak sekali bentuk ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita. Salah satunya adalah ketidakadilan gender yang berbentuk subordinasi. Subordinasi sendiri merupakan ketidakadilan yang merujuk pada anggapan bahwa satu gender memiliki kemampuan yang lebih tinggi maupun lebih rendah dalam mengemban tanggung jawab tertentu daripada gender yang lain. Hal seperti ini bahkan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan masih berlangsung sampai sekarang. Meskipun sudah ada banyak upaya untuk menyeimbangkannya, peran gender di mata masyarakat sampai sekarang masih dianggap perbedaan itu sangat terasa dan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perempuan diposisikan lebih rendah, dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki. Dan penyandang disabilitas dianggap tidak penting dibandingkan dengan orang yang bukan penyandang disabilitas. Marginalisasi dan diskriminasi yaitu peminggiran ekonomi, pelayanan publik, pembedaan dan pengurangan hak karena jenis kelamin, disabilitas dan hambatan yang ada. Peminggiran atau marginalisasi yaitu perempuan tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu. Contohnya, karena perempuan adalah individu lemah, terlalu perasa, sensitif, dan sedikit cengeng. Karena fungsi reproduksi yang dimiliki perempuan dianggap akan menghambat pekerjaannya ketika perempuan haid, hamil, dan menyusui. Contoh pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan yaitu gedung, jalan, dan sebagainya. Minim kontribusi perempuan karena perempuan dianggap lemah secara fisik dan psikologi. Sedangkan diskriminasi sendiri adalah tindakan pembedaan karena jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Contohnya yaitu perempuan tidak harus berpendidikan tinggi, harus bisa masak. Sedangkan laki-laki harus berpendidikan dan harus bekerja di luar rumah. Beban ganda. Beban ganda yaitu adanya pembagian tugas yang memberatkan salah satu jenis kelamin termasuk kepada perempuan disabilitas dan perempuan yang mempunyai anak dengan disabilitas. Beban ganda atau double burden yaitu mengerjakan tanggung jawab secara berlebihan yang seharusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja, mengasuh anak, melayani kebutuhan suami, dan sebagainya. Sementara itu, istri juga bekerja di luar rumah. Sedangkan suami hanya bekerja saja tanpa mengerjakan tugas rumah tangga atau yang umumnya dilakukan istri. Tugas-tugas rumah tangga tersebut sebetulnya bisa juga dikerjakan oleh suami.
Kekerasan yaitu bentuk-bentuk serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah dan dituduhkan. Terjadi karena adanya narasi tubuh perempuan sebagai objek seksual. Contohnya yang pertama, kekerasan fisik seperti dipukul, ditampar. Yang kedua, kekerasan seksual seperti dipegang pada bagian tubuh tertentu atau tanpa persetujuan dari korban. Dan yang ketiga, kekerasan psikologis, yaitu ucapan yang menyakitkan atau kata-kata kotor, hentakan, hinaan, dan ancaman. Stereotype adalah pelabelan atau bentuk generalisasi perilaku individu dari anggota kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, kondisi tubuh, mental, intelektual, dan hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh kondisi tersebut seperti komunikasi. Pelabelan atau stereotype adalah pelabelan yang melekat pada jenis kelamin dan berhubungan dengan fungsi dan perannya yang tidak mengandung kebenaran mutlak. Perempuan, tugas pokoknya adalah memasak, mencuci, mengasuh anak, dan tugas rumah tangga lainnya. Perempuan juga dianggap lemah, cengeng, perasa, dan sensitif. Sedangkan laki-laki tugas pokoknya adalah bekerja mencari nafkah. Laki-laki juga tidak boleh menangis, kuat, tidak perasa, galak, dan tidak rapi. Sumber ketidakadilan gender terdiri dari yang pertama, ideologi. Apa sih ideologi? Ideologi seperangkat ide-ide dan sistem nilai yang didasarkan pada determinisme biologis yang telah menghasilkan seksisme dan diskriminasi utamanya terhadap perempuan. Yang kedua, ilmu pengetahuan atau konsep pendidikan. Yang ketiga, politik atau sistem politik berdasarkan patriarki, rasis, dan anarkis. Yang keempat, ekonomi. Dan yang kelima, sosial. Dan yang keenam, budaya. Keadilan dan kesetaraan gender. Apa sih keadilan dan apa itu kesetaraan? Jadi, keadilan adalah suatu proses yang seimbang dalam memperoleh akses atau kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan atau kegiatan. Dari faktor-faktor tersebut, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, akses. Faktor ini diperlukan untuk mengukur seberapa besar peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya alam, sosial, politik, maupun waktu. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam program, kegiatan, dalam pengambilan keputusan, dalam pembangunan. Faktor ini berguna untuk melihat proporsi dari laki-laki atau perempuan yang termarginalisasi baik secara kelas, suku, ras, maupun budaya. Yang ketiga, kontrol. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Faktor ini diperlukan untuk
melihat proporsi perempuan atau laki-laki dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, manfaat. Manfaat adalah hasil-hasil dari suatu proses pembangunan. Faktor ini digunakan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan atau laki-laki. Sedangkan kesetaraan adalah suatu kondisi yang sama dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan. Terdiri dari yang pertama, anak, yang kedua, penyandang disabilitas, yang ketiga, perempuan, yang keempat, lansia, dan yang kelima, survivor bencana, dan yang keenam, orang miskin. Mengapa anak termasuk kelompok rentan? Karena yang pertama, anak pemicu seseorang tumbuh menjadi pelaku bullying atau perundung. Yang kedua, karena anak dianggap lemah dan tidak berdaya. Yang ketiga, orang tua kerap melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menampar, meninju, dan sebagainya, maupun kekerasan verbal seperti komunikasi yang kasar dan penuh makian. Yang keempat, situasi rumah penuh agresi, konflik, dan permusuhan antara ayah, ibu, maupun saudara. Yang kelima, KDRT yang terjadi dalam keluarga, serta tidak adanya attachment yang positif antara orang tua dan anak. Penyandang disabilitas. Siapa penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kerentanan pada perempuan penyandang disabilitas terjadi karena yang pertama, jenis kelamin, yang kedua, peran sosial, yang ketiga, orientasi seksual, yang keempat, situasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Lansia. Mengapa lansia termasuk kelompok rentan? Sebab lansia dianggap tidak berdaya, dihina seperti kamu sudah tua, tidak berguna. Padahal orang tua yang diberi kepercayaan untuk bereksistensi, dia akan menjelma seperti kupu-kupu yang indah. Dia juga bisa berkarya. Survivor bencana. Selain rentan terhadap berbagai penyakit, sebagian korban juga mengalami trauma kejiwaan. Kondisi traumatik tersebut sangat beragam bentuknya, namun gejala umum yang diderita para korban menunjukkan reaksi ketakutan. Kenapa orang miskin termasuk kelompok rentan? Karena orang yang menganggap dirinya dan diri orang lain miskin akan memiliki paradigma bahwa dia bukan siapa-siapa dan bukan menjadi apa-apa. Dan salah satu cara agar bisa keluar dari kemiskinan adalah pendidikan. Mengapa pendidikan? Karena pendidikanlah yang akan mengubah nasib kita menjadi takdir terbaik, mengangkat derajat kita ke strata sosial yang lebih tinggi. Dan tentunya dengan pendidikan dan pengetahuan yang baik, kita memiliki posisi atau tempat yang lebih tinggi dan berbeda daripada orang yang tidak berilmu dan tidak beradab. Mengapa perbedaan gender kerap kali dipermasalahkan? Karena
karena perbedaan gender atau kenyataannya dengan adanya perbedaan gender ini maka telah menyebabkan berbagai ketidakadilan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender seperti pembatasan peran, pemikiran, atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.